Bapak Ibu ini muliakan Allah, dalam bahasa Arab itu ada istilah li dan ala. Kalau kita contohkan saja yang paling sering kita sebut ketika kita mendoakan orang yang menikah, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka, semoga Allah memberkahimu, wa baraka alaika, dan semoga Allah memberkahimu. Secara bahasa Indonesia sama saja, semoga Allah memberkahimu. Tapi ada beda antara laka dan alaika. Barakallahu laka artinya semoga Allah memberkahi semua kebaikan yang Dia berikan kepadamu atas pernikahan ini. Kamu dapat istri salehah, itu baik. Barakallahu laka, semoga Allah berkahi istri salehahmu. Dapat mertua yang ramah, dapat mertua yang baik, jadi menantu kesayangan mertua, itu berkah, itu baik. Semoga Allah berkahi. Tapi wa baraka alaika, yang tadi laka, yang ini alaika, atasmu. Maksudnya adalah dan semoga Allah berkahi semua hal yang menimpamu atas pernikahan ini. Yang diharapkan istrinya patuh, ternyata tidak patuh, sabarlah kamu, semoga berkah. Yang diharapkan mertuanya ramah, kiranya mudah marah, sabarlah kamu, semoga berkah. Jadi itu beda laka dan alaika. Jadi laka itu cenderung maknanya adalah kebaikan-kebaikan. Adapun alaika adalah yang ditimpakan. Jadi ketika kita mengatakan semoga ilmu ini menjadi hujjatun lana, berarti semoga ilmu ini yang kita dapatkan dari setiap majlis ilmu menjadi hujjah untuk kebaikan. Nanti di akhirat ada timbangan amal baik dan amal buruk. Hujjatun lana berarti menambah beratnya timbangan amal baik. Tapi kalau hujjatun alaina, itu masalah. Berarti dengan ilmu itu malah amal buruk kita bertambah. Termasuk juga ketika kita mendoakan orang-orang Palestin, kita doakan nada'u lahum, kita doakan kebaikan untuk mereka. Adapun orang-orang Zionis, nada'u alaihim, kita doakan keburukan untuk mereka. Ini sedikit beda antara la dan ala, li dan ala. Tapi tadi stressing pointnya adalah semoga ilmu ini menjadi hujjatun lana, menambah timbangan baik, la alaina, bukan menambah timbangan buruk. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan alhamdulillah sudah banyak hal yang kita diskusikan. Mulai dari kisah Ashabul Kahfi yang ada dalam surah Al-Kahf yang disunnahkan kita baca setiap hari Jumaat. Kemudian kita sudah kisahkan Sahibul Jannatain. Kita juga sudah kisahkan tentang Nabi Musa dan Nabi Khidir. Dan kita juga sudah kisahkan tentang Dzulqarnain dan Ya'juj wa Ma'juj. Hari ini Bapak Ibu dimuliakan Allah serta para ustaz berbahagia, kita sama-sama mendiskusikan tentang sebuah kisah yang terjadi di zaman dahulu, yang kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada dalam Sahih Muslim. Kisah ini diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabat liyuthabbitahum. Tujuan Rasulullah menceritakan kisah ini agar para sahabat teguh pendirian dalam dakwah. Karena kisah ini betul-betul memperlihatkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang da'i. Dan kisah ini tadi sudah dibaca oleh Ustaz kita di rakaat pertama, diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Buruj ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, qutila ashabul ukhdud. Ashabul kahfi artinya orang-orang yang menghuni goa. Ada 7 orang. Ashabul ukhdud adalah orang yang membuat lubang, orang yang membuat parit. An-nari dhatil waqud. Setelah parit itu dibuat, lubang itu dibuat, mereka nyalakan api. Ya, mereka nyalakan api. InsyaAllah nanti kita akan kembali ke ayat ini setelah kita kisahkan. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW memulai kisahnya dengan mengatakan, ada orang-orang sebelum kalian. Artinya umat terdahulu. Tidak ditentukan umat siapa. Tapi yang jelas ini umat terdahulu.
Ini kejadiannya menurut sejarawan terjadi di Najran. Najran itu dahulu masuk teritorial Yaman, sekarang masuk Saudi. Jadi di Najran ini Bapak Ibu dimuliakan Allah terjadi kejadian yang disebut Ashabul Ukhdud. Ada seorang raja yang mirip dengan Fir'aun. Dia mengatakan, aku adalah Tuhan. Nah, ini rajanya. Tidak penting siapa namanya, tapi dia mengaku Tuhan. Dia bisa menipu manusia karena dia punya seorang penyihir. Jadi kalau dia mengaku Tuhan kan harus ada bukti. Apa buktinya raja kita ini Tuhan? Maka dia punya seorang penyihir. Suatu hari penyihirnya ini datang mengadu kepada rajanya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, dan penyihirnya mengatakan, wahai raja, wahai tuanku, aku sudah beranjak tua. Keahlianku sudah berkurang. Maka tolong carikan seorang pemuda yang bisa mewarisi ilmu sihirku. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada ilmu ternyata untuk mempelajari sihir dan sampai sekarang itu ada. Ini pelajaran pertama yang ingin kita ambil Bapak Ibu dimuliakan Allah, bahwa untuk yang batil saja mereka ingin diteruskan. Mereka ingin adanya kader, mereka ingin adanya penerus. Itu untuk yang batil. Yang dicari adalah pemuda. Maka apalagi kita yang berada pada barisan yang hak, kita harus berpikir, siapa kader kita yang akan meneruskan rajin salat ke masjid ini? Siapa kader kita yang akan meneruskan hadir ke majlis ilmu? Siapa kader kita yang akan meneruskan konten-konten dakwah? Siapa kader kita yang akan meneruskan kebaikan demi kebaikan? Kita harus berpikir. Maka jangan pernah merasa aman dan nyaman saat kita soleh sendirian. Makanya salah seorang ulama menulis buku dengan judul Soleh tapi tak berdaya guna. Artinya dia soleh sendiri, solat sendiri. Dia tidak memikirkan siapa orang berikutnya. Bukankah dalam surah An-Nisa Allah berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ. Disuruh takut. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ. Takutlah kalian kalau meninggalkan generasi yang lemah. Lemah akidahnya, lemah imannya, lemah ilmunya, lemah ekonomi. Takut. Maka harus dipikirkan itu Bapak Ibu dimuliakan Allah. Ini penyihir saja yang dia jelas-jelas alal batil. Sepakat kita semua ini. Dia kan alal batil. Dia menjadi pendukung seseorang yang mengaku Tuhan. Batil. Tapi dia tetap memikirkan, siapa penerus saya ini? Ini pelajaran penting pertama yang harus kita ambil Bapak Ibu. Kalau yang batil saja begitu serius untuk keberlangsungan kebatilan, maka kita yang hak lebih utama lagi untuk serius memikirkan siapa yang akan menjadi penerus kita. Makanya Bapak Ibu dimuliakan Allah, berulang-ulang kita sampaikan, kita harus siapkan generasi penerus. Karenanya mohon maaf, ini pesan untuk kami dan untuk siapapun yang sudah menikah atau yang akan menikah. Mohon maaf, kalau yang akan menikah umpamanya, niatkanlah, saya menikah untuk membangun sebuah peradaban. Bukan sekedar untuk mengubah status di media sosial supaya ada teman upload foto. Remeh sekali cita-citanya. Maka bagi siapapun yang ingin menikah, niatkan, saya menikah untuk membangun peradaban. Tentu akan dia cari pasangan yang terbaik untuk memikirkan siapa generasi penerus. Nah Bapak Ibu dimuliakan Allah, lanjut ke cerita. Itu pelajaran pertama. Penyihir tadi mengatakan hal tersebut kepada raja, lalu raja suruh orang yang paling cerdas di kerajaan untuk mencari pemuda yang cerdas. Karena dia akan mempelajari sebuah ilmu yang kelak prakteknya akan membuktikan ketuhanan raja tadi yang dia mengaku-ngaku Tuhan. Jadi tidak mungkin sembarangan pemuda. Begitu juga kita Bapak Ibu dimuliakan Allah, saat kita melihat anak atau cucu atau keponakan yang nampaknya kok kayaknya lain daripada yang lain. Diajak main-main tidak mau. Diajak pergi ceramah cepat. Diajak main-main tidak mau. Diajak hura-hura nonton sebentar dia bosan, langsung dia duduk sendiri menghitung-hitung atau mendengar ceramah atau dia ngaji-ngaji salawat. Ini kayaknya perlu diperhitungkan. Makanya Rasulullah SAW melihat Ali bin Abi Thalib, ini anak tidak biasa ini.
Lalu Rasulullah memberikan perhatian khusus kepada Ali bin Abi Talib. Buktinya Rasulullah langsung bersama Ibunda Khadijah yang mendidik Ali bin Abi Talib. Maka jadilah Ali yang kita kenal hari ini. Bagaimana Rasulullah mendidik Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, habrul ummah, tintanya umat ini. Tidaklah ilmu tentang agama ini ditulis kecuali bermuara terpulang kepada Ibnu Abbas. Itu seorang anak muda dulu di masanya. Kita lihat bagaimana Rasulullah memberikan perhatian kepada Ibnu Umar, pemuda. Dan siapa yang tidak kenal dengan Ibnu Umar? Bagaimana Rasulullah memberikan perhatian kepada para sahabat-sahabat junior, anak-anak kecil. Ini membuktikan bahwa kita juga harus selektif. Kalau nampak anak ini, oh, kayaknya kecenderungannya begini, langsung kita arahkan agar betul-betul jadi menjadi orang yang mengembalikan peradaban Islam. Bapak Ibu dimuliakan Allah, lalu terpilihlah seorang pemuda. Karena ini adalah titah raja yang waktu itu dianggap Tuhan oleh mereka. Siapa yang berani melawan perintah Tuhan? Maka anak muda ini dianggap cerdas dan dia mulai privat dengan tukang sihir. Dia masuk ke ruangan sihir tukang sihir tadi dan dia melihat macam-macam lah. Kalau ada filmnya berbahasa Arab. Ashabul Ukhdud ini ada filmnya. Dulu saya nonton kelas 1 atau kelas 2 SMP itu di Arisalah, itu film kartun berbahasa Arab. Tapi ada teksnya waktu itu. Ya, anak kelas 2 SMP mana apa bahasa Arab? Ada teksnya. Jadi anak muda ini digambarkan dia masuk ke ruang penyihir. Wah, ada kepala-kepala tengkorak, macam-macam lah, berasap-asap dan seterusnya. Diriwayatkan oleh sebahagian ahli sejarah nama pemuda ini Waddah. Nama pemuda ini Waddah. Tapi ada yang tidak peduli dengan namanya. Yang penting dia ghulam, seorang anak muda. Lalu ketika dia pulang, Waddah, anak muda ini, kader penyihir kerajaan ini, bertemu dengan seorang yang sudah sepuh, yang sudah paruh baya. Kelakuannya aneh. Dan dia tidak bersosialisasi dengan masyarakat. Ya, jadi dia keluar, mungkin mengambil air di sungai atau mengambil buah-buahan untuk dia makan, lalu dia masuk ke tempat persembunyiannya. Begitu diperhatikan oleh Waddah. Ini kakek ini aneh. Yang namanya anak muda yang masih dekat dengan fitrah, akhirnya dia penasaran, dia ikuti kakek tersebut dan dia bertanya, apa yang kamu lakukan? Lalu dia mengatakan, ya tidak ada, saya hidup seperti biasa. Apakah kamu sedang beribadah? Kata anak muda ini, iya, saya sedang beribadah. Saya menyembah Allah, kata kakek tadi, kata pria parubaya tadi. Siapa itu Allah? Apakah Allah itu raja kita? Kata anak muda tadi, tidak. Allah Rabbi wa Rabbuka Allahu Rabbul Alamin. Kata pria parubaya ini, Allah adalah Tuhan saya, Tuhanmu, Tuhan raja kita, dan Tuhan semesta alam. Karena rasa penasaran Bapak Ibu dimuliakan Allah, pagi dia pergi les privat dengan penyihir yang mengagung-agungkan raja adalah Tuhan. Sore dia ketemu dengan seorang kakek yang mengatakan ada Tuhan bernama Allah. Makanya kakek ini tidak bersosialisasi karena dia menyendiri. Dia satu-satunya orang beriman di tempat itu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, setiap hari dia bertemu dengan pria parubaya tadi dan dia juga privat sihir dengan penyihir kerajaan. Begitu setiap hari. Pagi dia ketemu dengan pria parubaya tadi, setelah ketemu menjelang pergi ke penyihir, lalu dia sampai ke penyihir terlambat, kena marah oleh penyihir. Lalu kemudian setelah pulang dari penyihir, dia singgah lagi ke tempat pria parubaya tadi dan dia pulang terlambat, kena marah pula sama keluarganya. Dia curhatkan ini ke pria parubaya tadi dan pria parubaya tadi mengatakan, kamu sampaikan saja kepada keluargamu saya ditahan oleh penyihir, dan sampaikan kepada penyihir saya terlambat karena ditahan oleh keluarga saya. Sampaikan saja begitu. Maka akhirnya dia diperkenalkan dengan Allah, disebutkan Allah, dijelaskan siapa itu Allah, bagaimana kehebatan Allah, dijelaskan ayat-ayat kauniyahnya begini dan seterusnya. Tapi dia tetap belajar sihir. Artinya ada keraguan di dalam hatinya. Siapa yang betul nih? Penyihir itu dengan sihirnya hebat. Yang tadinya ada binatang mati tiba-tiba bisa hidup. Yang tadinya binatang 2 ekor tiba-tiba bisa menjadi 8 ekor. Hebat. Ini takjub anak muda.
Yang kakek ini, pria parubaya ini dengan perkataannya yang teduh, yang meyakinkan, juga sepertinya betul ini. Artinya pria parubaya ini mendakwahkan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan raja itu bukan Tuhan kita. Dan penyihir mengatakan, wah, raja itu adalah Tuhan kita. Kita yang membantu eksistensi ketuhanannya. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari setelah pulang dari belajar sihir, sampai di tengah jalan ada seekor binatang yang besar mengganggu warga. Ada seekor binatang besar yang mengganggu warga. Tidak disebutkan secara spesifik apa binatangnya, wallahu a'lam. Tapi besar. Tidak ada satupun warga yang berani mengusirnya. Tapi dia mengganggu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, Waddah, pemuda tadi yang akan menjadi penerus tukang sihir kerajaan tadi, saat itu, momentum itu, dia ingin membuktikan keraguannya. Artinya dia ingin berhentilah keraguan ini. Jadi dia ingin membuktikan siapa yang betul nih, pria parubaya yang di gua atau penyihirnya. Maka dia ambil sebuah batu, kemudian dia mendekat ke binatang besar tadi, lalu dilemparnya. Sebelum dia melempar, dia mengatakan, ya Allah, kalaulah benar engkau Tuhan, dan kalaulah apa yang dikatakan oleh pria parubaya tadi benar, maka bantulah aku untuk menyelesaikan masalah di sini. Maksudnya, bantulah aku untuk membunuh binatang ini. Lalu kemudian dilemparnya, dan akhirnya binatang itu seketika mati. Dan itulah momentum membuat Waddah, pemuda tadi, yakin bahwa apa yang disampaikan oleh pria parubaya tadi benar. Maka dia mulai yakin. Dia terus belajar, tapi tetap juga terus belajar menjadi penyihir. Karena ya kamuflase, dia harus pandai-pandai. Tidak mungkin dia langsung berhenti, pasti dibunuh langsung. Lalu kemudian karena dia takjub, artinya hanya dengan sebuah batu dia mampu untuk membunuh binatang yang besar, diceritakannya kepada guru agamanya tadi. Wahai syekh, wahai ustaz, tadi ada binatang besar. Kemudian ketika saya lempar, sebelum melempar saya katakan, ya Allah, kalaulah benar engkau Tuhan, dan kalaulah benar apa yang disampaikan oleh guru agama saya, maka bunuhlah, matikanlah binatang ini. Dan ternyata mati. Takjub gurunya. Kata gurunya, saya aja tidak pernah begitu. Bahkan saat itu gurunya bilang, Al-an anta khairum minni. Apa kata gurunya? Wahai pemuda, sekarang kamu sudah lebih hebat dari saya. Guru mana hari ini yang ngomong seperti itu ke muridnya? Ini pelajaran kedua. Kalau pemuda dapat guru yang tepat, dia akan menjadi orang besar. Maka jangan sembarang pilih sekolah untuk anak kita, Bapak Ibu dimuliakan Allah. Jangan sembarangan pilih guru untuk anak kita. Termasuk tontonan sekarang, yang secara tidak langsung menjadi guru bagi anak-anak kita. Siapa influencer, siapa YouTuber, siapa TikToker yang dia idolakan, akan menjadi panutannya. Ketika seorang pemuda mendapatkan guru yang tepat, panutan yang pas, maka dia akan menjadi pemuda yang luar biasa, menjadi umat yang luar biasa, hamba Allah yang luar biasa. Nah, jadi kata gurunya, kamu sudah lebih hebat daripadaku. Lalu gurunya melanjutkan, dan kamu akan diberikan ujian. Kata Waddah, kata pemuda ini, apakah saya akan diuji? Iya. Dan memang Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini pelajaran ketiga, bahwa setiap da'i pasti diuji. Bukankah Rasulullah SAW diuji? Bukankah para nabi sebelumnya juga diuji? Bahkan Waraqah bin Naufal, itu pamannya Ibunda Khadijah, ya, itu mengatakan bahwa ya laitani, ya, aku berharap aku ada bersamamu saat engkau nanti diusir, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Lalu kata Waraqah bin Naufal, ya, dan tidaklah orang mendapatkan wahyu sepertimu kecuali diusir dari kampung halaman mereka. Maka kalau seorang da'i ditolak di sebuah masjid, atau seorang da'i ditolak di sebuah kampung, itu wajar. Nabi Muhammad diusir, nabi-nabi sebelumnya diusir. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, kalau kita sudah bertekad, saya akan membawa agama ini, saya akan berdakwah, saya akan menyebarkan agama ini, pasti diuji.
Malah kalau tidak diuji kita bertanya, lebat tu yang mau sampaikan, lebat tu yang mau bawa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira sudah cukup mengatakan saya beriman lalu tidak diuji? Mustahil, mustahil. Pasti diuji. Lalu kemudian guru agama Waddah, guru agama pemuda tadi mengatakan, dan nanti ketika kamu diuji, diberi cobaan, tolong jangan sebut-sebut nama saya. Biarlah saya sendiri, saya sudah tua, saya tidak sanggup lagi. Dan ternyata Bapak Ibu dimuliakan Allah, selang berlalunya waktu, pemuda tadi tetap pergi belajar sihir dan tetap belajar agama, dan Allah titipkan karamat untuk pemuda ini. Ternyata dia waliyun min awliyaillah. Dia wali Allah. Dia sudah mencapai tingkat keimanan yang wallahu alam bisawab tentang itu. Yang jelas karamah itu ada. Apa karamahnya? Dia bisa menyembuhkan orang yang buta, dan dia bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit kulit. Dan terdengarlah hal ini oleh teman akrab raja. Yang teman akrab raja ini buta. Terdengar kabar, ada orang yang mampu mengembalikan penglihatan orang yang buta. Jangankan mengembalikan, membuat dia bisa melihat. Yang lahir dalam keadaan buta, bisa dibuatnya melihat kembali. Penasaranlah teman tukang bisik raja. Tukang bisik raja, buta. Ditemuilah Waddah. Lalu tukang bisik raja tadi mengatakan, kamu ya yang bisa mengembalikan penglihatan orang buta. Lalu Waddah mengatakan, tidak. Saya tidak bisa mengembalikan penglihatan orang. Bukankah orang-orang mengatakan kamu yang bisa mengembalikan? Tidak, berarti mereka salah. Lalu apa sebenarnya yang terjadi? Dijelaskan oleh Waddah bahwa aku tidak bisa melakukan apa-apa kecuali atas izin Allah. Siapa Allah? Kata tukang bisik raja tadi, Allah itu Tuhanku, Rabbi wa Rabbuk wa Rabbul Malik wa Rabbul Alamin. Allah itu adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan Raja dan Tuhan semesta alam. Ini pembisik raja. Raja masih belum tahu tentang hal ini. Kemudian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembisik raja tadi mengatakan, tolong kembalikan penglihatan saya. Kata Waddah, saya tidak bisa. Kecuali kamu beriman kepada Allah, kamu nyatakan imanmu kepada Allah, lalu saya berdoa kepada Allah dengan izinnya penglihatanmu akan kembali. Kemudian pembisik raja tadi, ya sudah, saya beriman. Amantu bi rabbik, saya beriman kepada Tuhanmu. Dan saya beriman kepada Rabbul Alamin. Amantu bi Rabbil Alamin. Kemudian Waddah berdoa, dan Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, dengan izin Allah, pembisik raja tadi bisa melihat. Jadilah ada berapa orang beriman Pak Bu? 3. 1 pria parubaya tadi, 2 Waddah, 3 pembisik raja. Pembisik raja masih diam-diam aja. Dan dia sudah lama tidak datang ke kerajaan, karena dia sudah bisa melihat. Selama beberapa waktu, raja datang silaturahim. Ya begitulah, mengunjungi, silaturahim kan syariat Islam. Raja datang mengunjungi pembisiknya yang sudah lama tidak masuk kerja, begitulah kira-kira. Pas dibukakan pintu oleh temannya tadi, raja terkejut. Atubsir, kamu bisa melihat? Kata temannya, ya, saya bisa melihat. Kamu bisa melihat? Ya. Siapa yang membuatmu bisa melihat? Kata temannya tadi, kata pembisik raja tadi, Tuhanku. Berarti saya, kata rajanya. Pede sekali, berarti saya. Katanya, enggak, Allah. Rabbi wa Rabbuk wa Rabbul Alamin. Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan semesta alam. Berarti ada Tuhan selain saya? Iya. Ini agama siapa ini? Dia berusaha menyembunyikan identitas Waddah tadi. Tapi dia suruh prajuritnya, dia suruh tentaranya untuk menyeret temannya sendiri ke kerajaan, disiksa habis-habisan, ditanya, sampailah keluar nama Waddah lah yang mengajarkan saya. Ditangkaplah Waddah. Singkat cerita, dipaksa, tertangkap pula pria parubaya tadi. Tertangkaplah semua orang beriman yang waktu itu jumlahnya 3 orang. Hanya 3 orang. Nah, Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, raja terkejut. Waddah, bukankah kamu penerus penyihir? Bukankah kamu nanti akan menolong saya?
Bukankah kamu yang akan menjadi tangan kanan saya? Lalu kata Waddah, iya, tapi saya beriman kepada Allah, Rabbi wa Rabbuk wa Rabbul Alamin. Saya beriman kepada Allah, Tuhan saya, Tuhanmu, dan Tuhan semesta alam. Diulang-ulang terus itu. Marahlah raja ini. Kemudian dipanggillah pria parubaya tadi. Lalu ditanya, kamu mau beriman kepada saya sebagai Tuhan atau kepada Tuhanmu yang kau sebut Allah itu? Pria parubaya tadi, dia sudah beriman kepada Allah. Dari awal dia sudah beriman, tetap teguh imannya. Maka dia disiksa dengan cara dibelah dua tubuhnya dengan gergaji. Ini kisah dalam Sahih Muslim. Dan itu terjadi di hadapan dua orang beriman yang lainnya. Di hadapan Waddah dan di hadapan pembisik raja tadi. Awak saja ada Bapak Ibu, kurban awak saya tidak ikut orang mencari dipotong. Batu. Tak tega pun Ustaz. Jangankan itu. Ya. Ayam aja kita kadang ada video, orang memvideokan orang bantai ayam, hapus lah. Ini gergaji masa lalu itu kan dua. Satu sebelah sini, satu sebelah sini. Dibelah dua tubuhnya. La ilaha illallah. Itu ujian orang beriman di saat itu. Mati. Syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu raja bertanya kepada pembisiknya, teman akrabnya tadi. Nampak tu? Kamu baru aja bisa melihat. Gimana? Mau seperti itu atau beriman kepadaku dan kita nikmati dunia dengan penglihatan barumu? Dia sudah beriman kepada Allah. Dia sudah beriman kepada Tuhannya Waddah. Dia sudah beriman kepada Rabbul Alamin. Dan dia mengatakan, enggak, saya beriman kepada Tuhannya anak ini. Amantu bi Rabbil Ghulam. Saya beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Lalu di hadapan Waddah, pembisik raja tadi, teman akrabnya tadi, juga digergaji dan dibelah tubuhnya menjadi dua. Apakah Waddah gentar? Tidak. Lalu ditanya oleh raja kepada Waddah, gimana? Sudah dua orang di depanmu mati, kami belah dua. Kamu gimana? Saya tetap beriman kepada Allah. Rabbi wa Rabbuk wa Rabbul Alamin. Allah itu Tuhan saya, Tuhanmu dan Tuhan semesta alam. Singkat cerita Bapak Ibu dimuliakan Allah, tidak mungkin membunuh Waddah ini dengan cara langsung digergaji. Tidak mungkin, karena raja masih berharap nih. Dia balik ke agama semula, yaitu beriman kepada raja sebagai Tuhan. Lalu raja suruh pasukan, seret dia, ajak dia ke puncak gunung. Selama perjalanan coba lobi terus dia untuk tetap beriman kepadaku, kata raja. Kalau sampai puncak dia tetap beriman kepada Tuhannya, lemparkan dia. Artinya kan cukup lama dari bawah ke puncak. Jadi raja masih berharap agar pemuda ini balik menjadi tukang sihir dia. Karena Waddah ini terkenal cerdas. Tidak banyak pemuda seperti itu. Jadi kalau langsung dibunuh hanya susah mencari penerus. Sampai di puncak gunung Bapak Ibu dimuliakan Allah, ditanya oleh prajurit raja, kamu masih beriman kepada Allah atau kepada raja kita? Dia bilang, amantu bi Rabbi wa Rabbik wa Rabbi Malik wa Rabbil Alamin. Saya beriman kepada Tuhan saya, Tuhan kalian, Tuhan raja dan Tuhan semesta alam. Lalu ketika dia mau dilemparkan, Waddah berdoa, ya Allah, inti doanya, ya Allah selamatkan aku dengan caramu. Akhirnya gunung itu bergoncang hebat dan satu persatu prajuritnya jatuh ke bawah, mati semua. Waddah selamat. Dan Waddah tidak kabur, karena dia punya satu misi, dakwah agar semua orang kampung beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia balik ke kerajaan menemui raja sendiri. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di istana raja kaget. Mana pasukan saya? Ya sudah mati, sudah jatuh dari puncak gunung. Apa yang terjadi? Ya sudah dikumpulkan lagi, singkat cerita dikumpulkan lagi pasukan, bawa dia ke tengah laut. Harus ke tengah laut dulu supaya ada proses dari pantai ke tengah laut untuk melobi agar dia kembali ke agama sebelumnya, beriman kepada raja. Raja masih berharap. Sampai di tengah laut Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, ditanya oleh pertanyaan terakhir nih oleh prajurit raja, beriman kepada Allah atau beriman kepada raja? Tetap dengan jawaban yang sama, dia istiqamah. Lalu kemudian dia berdoa, ya Allah selamatkan aku dari mereka dengan cara yang engkau ridhai. Sehingga terjadi goncangan yang besar, ombak yang besar, angin yang kencang. Satu persatu prajurit masuk ke laut, mati semua. Kembali lagi Waddah menghadap raja.
Kata Waddah, kamu tidak akan bisa membunuh saya. Heran raja, kenapa? Sudah tinggi ilmu sihir kamu. Nah, kamu tidak akan bisa. Karena saya hidup karena izin Allah dan mati pun karena izin Allah. Tapi kalau kamu betul-betul mau membunuh saya, kata Waddah, ikuti cara yang saya tunjukkan. Ini seorang da'i menunjukkan cara bagaimana membunuhnya. Tetapi di dalam cara itu ada dakwah yang begitu luar biasa nanti efeknya. Lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah, Waddah mengatakan caranya adalah satu, kamu kumpulkan semua orang tanpa terkecuali di satu tempat, kumpulkan, lalu ikat aku di sebuah pohon dan kamu panahlah aku dengan anak panah milikku. Dan sebelum engkau panah, engkau harus baca dengan keras Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini. Jadi itu taktik dakwahnya. Harus kumpul semua orang dan semua orang harus mendengar apa yang dia ucapkan tadi. Okey kalau begitu. Lalu dikumpulkan, diumumkan, ayo kumpul. Kumpullah semua orang di satu tempat. Kemudian diikatlah Waddah di sebuah pohon. Kemudian raja sudah bersiap-siap. Raja kata Waddah, tidak boleh tentaramu, harus kamu. Artinya Tuhan kan? Tuhan yang disembah waktu itu. Sudah bersiap, orang semua sudah penasaran. Dan sudah viral cerita di kalangan masyarakat, ya, bahwa sudah dicoba mau dilemparkan dari gunung, malah tentara raja yang mati. Mau ditenggelamkan di laut, malah tentara raja yang tenggelam. Viral di masyarakat. Hebat sekali Waddah ini. Siapa yang melindungi dia? Jadi orang-orang sudah mulai ragu juga dengan eksistensi raja. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah, ada riwayat yang mengatakan kali pertama ini raja ini tidak membaca basmalah. Jadi meleset-melesetlah anak panah, kiri kanan meleset, tidak kena. Lalu Allah ingatkan, jangan lupa engkau harus keras ucapkan Bismillahirrabbilghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhannya anak ini. Maka Bapak Ibu, karena raja, ayolah buat selesaian masalah kau, biar mati si Waddah kau. Maka ketika anak panah sudah siap, busur panah sudah melengkung, raja mengatakan Bismillahirrabbilghulam. Berarti raja sudah mengumumkan ada Tuhan selain saya. Bismillahirrabbilghulam, melesat anak panah tepat di tengah Waddah dan dia syahid. Dan langsung semua orang amanna birabbil ghulam. Kami beriman, semua orang beriman kepada Tuhannya anak ini. Dia berdakwah, dia mengorbankan nyawanya, mengorbankan hartanya, dia tidak nikmati itu. Tapi dakwahnya berhasil karena dia lakukan semua untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi keberhasilan dakwah Bapak Ibu dimuliakan Allah bukan ketika kita menikmati hasil dakwah, nah, tapi ketika kita betul niat dan cara menyampaikan dakwah tersebut, betul niat dan cara mengalirkan dakwah tersebut. Lalu Bapak Ibu dimuliakan Allah, setelah mati, setelah syahid Waddah, raja senang, dah mati, selesai. Tapi menteri, salah satu menteri mengatakan, wahai raja, apa yang kau khawatirkan terjadi? Semua masyarakat beriman kepada Tuhannya Waddah. Singkat cerita Bapak Ibu, raja marah. Kan di sini disebutkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil hamid. Mereka itu disiksa hanya karena mereka mengatakan amanna birabbil ghulam. Lalu raja suruh perintahkan gali lubang yang besar, lalu nyalakan api. Kan itu disebutkan an-nari dzatil waqud idhum 'alaiha qu'ud. Dimasukkanlah satu-satu. Jadi mereka semua disuruh berbaris. Kamu beriman kepada Tuhannya Waddah atau kepada raja? Tuhannya Waddah. Masuk semuanya. Disiksa semuanya, disiksa. Sampai Bapak Ibu dimuliakan Allah, ini penutup kisah, sampai kepada seorang ibu yang masih mengandung anak. Yang anaknya ini baru lahir, ya mungkin seminggu, 2 minggu. Kemudian prajurit bertanya kepada ibunya, kamu beriman kepada Tuhannya Waddah atau kepada raja? Kata ibu ini, saya beriman kepada Tuhannya Waddah. Lalu prajurit mengatakan, anakmu juga ikut ya, masuk ke dalam api. Terdiam ibunya, karena ibunya khawatir atas anaknya. Kalau saya, ya udah bakar saja, karena saya beriman. Anak kecil ni apa dosanya? Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, dengan takdir Allah, bayi yang baru usia beberapa hari itu berbicara kepada ibunya, tenanglah wahai ibu, kita berada pada yang hak, maka loncatlah. Ini kisahnya sahih dalam riwayat Muslim. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ashabul ukhdud.
Mereka disiksa karena mereka beriman kepada Allah SWT. Dan kalau kita beriman, pasti kita disiksa. Karena siksaan yang kita dapati tidak sekeras siksaan mereka, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menguatkan keimanan kita. Yang salah satunya adalah dengan cara rajin hadir ke majlis ilmu, tingkatkan amal soleh kita, dan kita bersamai orang-orang baik, orang-orang soleh, para ulama, sehingga ketika Allah uji iman kita, Allah uji kualitas iman kita, kita siap dan kita sanggup melewati ujian tersebut. Allahu a'lam bishawab. Ibu dimuliakan Allah. Inilah kisah, ya, secara lebih kurang inilah kisah Ashabul Ukhdud yang Allah abadikan dalam surat Al-Buruj, dan ini riwayat oleh Imam Muslim yang diceritakan oleh Rasulullah. Rasulullah menceritakan kepada para sahabat untuk menguatkan hati mereka dalam dakwah ini. Seharusnya para dai harus membaca, harus memahami, menghayati kisah Ashabul Ukhdud. Pasti banyak salah, banyak khilaf. Pada Allah saya mohon ampun. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kepada kita semua saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.